Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasannya pada tema 1 subtema 2 ya. Dengan bahasannya adalah gagasan pokok dan pendukung lanjutannya. Yang kedua, indera pendengar dan prosesnya bagaimana. Yang ketiga, keberagaman agama. Yang keempat, unsur gerak tari. Dan yang terakhir adalah kerjasama dalam keberagaman. Nah, marilah kita lanjutkan pembahasan berikut ini. Nah, baiklah, pembahasan yang pertama kita adalah bahasa Indonesia ya. Di mana di sini disajikannya materi lanjutan tentang gagasan pokok dan pendukung ya, lanjutan pada pembelajaran kita sebelumnya, sehingga kita lebih memahami bahasan tersebut dengan baik ya. Nah, materi pokoknya tentu saja gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Di sini seperti yang kita tahu bahwa gagasan pokok itu adalah secara singkat adalah gagasan inti atau gagasan utama ya. Sedangkan gagasan pendukung berarti penjelas dari inti bahasan tadi ya, dari gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung ini akan lebih mudah kita pahami ya jika disusun ke dalam beberapa bentuk ya. Yang pertama itu adalah bentuk tabel, yang kedua itu adalah bentuk diagram ataupun bagan, yang ketiga adalah bentuk peta konsep. Nah, kita akan susun satu persatu dulu. Yang pertama adalah contoh dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada satu paragraf di mana paragraf tersebut berbunyi, lihat yang di atas ini ya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, Jawa, dan Sunda. Nah, keberagaman bahasa Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia itu sendiri ya terpecah-pecah ya. Nah, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini ada satu paragraf. Nah, seperti yang kita tahu ya, dilihat dari paragraf yang di atas ini bahwa kita dapatkan gagasan pokoknya itu berada di awal ya, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah ya. Nah, di sini lihat di samping sebelah sini. Nah, di sana adalah contoh bagaimana kita memasukkannya ke dalam bentuk tabel. Kita tulis dulu gagasan pokoknya apa. Nah, di mana kita dapat tadi adalah gagasan pokoknya Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Nah, gagasan pendukungnya berarti penjelasnya, yaitu yang pertama kita singkat saja ya. Boleh ditulis seperti yang di samping di sini, disingkat ataupun langsung bisa juga ditulis kalimatnya, kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Di sini Bapak contohkan secara singkatnya saja. Misalnya keberagaman bahasa tidak memecah belah bangsa ya pada kalimat kedua. Yang berikutnya sampai yang terakhir itu sama ya. Ada rincian atau penjelasnya dari kalimat yang di atas ini. Nah, yang berikutnya bentuk diagram ya ataupun bagan sama ya. Tadi contohnya sama seperti di atas ya, kalimat paragrafnya juga sama, kalimat-kalimatnya yang di sana. Nah, kalau kita susun cara diagram, dia bentuknya seperti yang di samping sini ya. Tadi kita sudah dapatkan gagasan pokoknya ya, lalu gagasan pendukungnya itu dipecah ya, disebar lagi. Nah, itu contoh dalam bentuk diagram biar lebih kita pahami. Nah, yang terakhir ini adalah dalam bentuk peta konsep. Kalau peta konsep berarti kita cari gagasan pokoknya tadi, sudah kita dapatkan gagasan pokoknya. Nah, lalu setelah itu kita turunkan yaitu gagasan pendukungnya ataupun rinciannya dari penjelas dari gagasan pokoknya ya, dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Tapi susunan ini adalah sudah Bapak singkat ya, persingkat. Nah, selanjutnya kita bahasan kedua yaitu IPA, di mana di sini disajikannya materi tentang indera pendengar ya, dan proses terjadinya suara, sehingga kita dapat mengetahui indera pendengar dan proses terjadinya bunyi atau suara ini dengan benar. Materi pokoknya adalah indera pendengar dan prosesnya. Proses terjadinya suara ataupun bunyi seperti yang kita tahu adalah dari sumber bunyinya ya.
Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi, dan bunyi yang dihasilkan itu dari benda itu dari getaran bendanya, ya, dari benda yang bergetar. Nah, di sini kalau pada manusia, ya, saat kita berbicara, nah maka yang berbunyi ataupun yang bergetar itu adalah pita suaranya, ya. Nah, pita suara ini terdapat di tenggorokan, ya, terletak di tenggorokan. Nah, kalau benda kayak kemarin kita bahas, kalau benda misalnya gendang, yang bergetar itu adalah kulit gendang yang di depan yang kita pukul itu. Nah, itu yang bergetar, ya, maka menghasilkan bunyi. Ataupun yang kemarin awal-awal pembelajaran saat kita mengetuk meja, ya, lalu kita tempelkan telinga kita ke meja, maka akan bergetar dan menghasilkan bunyi sampai ke telinga kita, ya, seperti itu. Tapi kalau dari manusia, nah kalau manusia ini yang bergetarnya adalah pita suaranya. Kita lanjutkan. Nah, indera pendengar pada manusia itu adalah telinga, ya. Nah, fungsinya apa? Ya, tentu saja sebagai alat pendengaran. Nah, telinga ini terbagi menjadi 3 bagian, ya, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, ya, dan telinga bagian dalam. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, lihat gambar di samping di sini ada gambar telinga, ya. Yang pertama di bagian luar itu ada 2, ya. Ketika suara itu datang, maka yang pertama kali yang menangkap itu adalah daun telinganya. Ya, daun telinga itu menangkap getaran bunyi. Lalu setelah itu disalurkan ke lubang telinga. Ya, lubang telinga ini meneruskan ke bagian tengah. Ya, bagian tengahnya adalah liang telinganya, ya. Liang telinga ini yang masuk sampai ke dalam, lalu sampai ke gendang telinga, ya. Gendang telinga ini adalah menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran itu berada di atasnya. Nah, setelah itu diteruskanlah ke kolea, ya. Ke kolea itu adalah rumah siput. Ya, itu adalah bagian dalamnya. Ya, kolea ini menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ya, tetapi dia juga melewati saluran setengah lingkaran, ya, yang membantu mempertahankan keseimbangan itu. Ya, setelah ke gendang masuk ke kolea. Lalu kolea ini ataupun rumah siput ini meneruskan ke saraf-saraf otak kita. Ya, dan penafsirkan, oh ini ngomong apa, oh ini tentang suara apa, ya, seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada saluran eustasius, ya. Ini yang sambungannya atau menghubungkan ruang telinga ini ke tengah faring, ya, faring di daerah tenggorokan kita. Nah, untuk menjaga agar telinga kita ini sehat, salah satunya adalah kita harus sering membersihkannya, ya, membersihkan, misalnya kita membersihkan menggunakan air sedikit, ya, mengelapnya ataupun menggunakan ketembat, ya. Tetapi jangan sampai mengenai gendang telinga, ya, samping-samping di luar saja, ataupun kita bisa menggunakan bantuan dari dokter dan yang lainnya. Kita lanjutkan pembelajaran ketiga, yaitu IPS, di mana di sini disajikannya materi tentang keberagaman kepercayaan, ya, yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga kita bisa mengetahui keberagaman agama tersebut dengan baik. Nah, materi pokoknya tentu saja adalah keberagaman agama. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di negara kita itu ada 6 kepercayaan, ya, ada 6 agama. Nah, salah satunya adalah agama Islam. Nah, di sini agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya itu adalah masjid, dan hari besarnya itu adalah ada Idul Fitri, ya, ada Idul Adha, ya, tahun baru, ya, tahun baru Hijriah, ya, Maulid Nabi maupun Isra Mi'raj. Ini adalah beberapa hari-hari besar, ya. Kalau hari rayanya adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua ada agama Kristen, ya. Nah, agama Kristen ini kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja, dan hari rayanya di sini hari Natal, ya, dan ada lagi beberapa hari raya keagamaan lainnya seperti hari Jumat Agung, ya, hari Paskah, ya, kenaikan Isa Al-Masih, ya. Ini adalah beberapa hari besar agama lainnya di agama Kristen. Nah, begitu juga dengan agama Katolik, ya.
Agama Katolik ini kitab sucinya juga Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja, dan hari besarnya pun juga hampir sama ya. Hari Natal ya, itu adalah hari rayanya. Ada Jumat Agung, hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Selanjutnya adalah agama Hindu. Nah, agama Hindu seperti yang banyak di negara kita ini adalah daerah Bali ya, daerah Bali. Nah, di mana kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadahnya adalah Pura, dan hari besarnya itu adalah hari raya Nyepi ya. Yang selanjutnya agama Buddha. Ya, agama Buddha kitab sucinya adalah Tripitaka, tempat ibadahnya adalah wihara ya. Dan hari besarnya itu adalah hari raya Waisak ya, hari rayanya. Dan juga ada hari raya agama hari besar lainnya seperti hari Asada dan hari Katina ya. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, agama Konghucu di sini kitab sucinya adalah Sisu ya. Tempat ibadahnya adalah Kelenteng ya, dan hari besarnya adalah Tahun Baru Imlek ya, atau Cap Gomeh ya. Ini adalah hari-hari besar agama Konghucu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keempat, yaitu SBDP. Nah, di mana pada pembelajaran ini tujuannya adalah disajikannya unsur-unsur pokok gerak tari ya, sehingga kita mengetahui apa saja unsur dalam gerak tari dan mengeksplorasi gerakan tari dengan baik sesuai unsur pokok pada gerak tari ya. Unsur pokoknya apa? Materi pokoknya adalah unsur-unsur gerak tari. Nah, unsur gerak tari ya, itu adalah unsur pokoknya ya, itu adalah gerakan-gerakan kita. Nah, tetapi gerakan tari yang indah ini pun tidak lepas dari unsur lainnya seperti ruang ya, waktu, dan tenaganya. Nah, yang pertama itu adalah ruang, di mana ruang ini berkaitan dengan posisi penari bagaimana ya. Misalnya posisinya harus memerlukan tempat yang luas dan sebagainya, dan ada level-level gerakan tari itu sendiri ya. Yang pertama itu ada level tinggi. Nah, level tinggi ini maksudnya adalah gerakan seperti penari ini sedang berjinjit ya, sedang berjinjit ataupun melompat, bahkan setinggi-tinggi, atau yang seperti melempar ya, melempar. Ada kayak dance yang sekarang itu ada melempar temannya ke atas lalu menangkap kembali. Nah, itu adalah menggunakan gerak tari ini yang berlevel tinggi ya. Yang kedua adalah level sedang. Nah, kalau level sedang ini gerakan posisi lututnya itu menekuk ya, menekuk sampai meluruskan, berarti dia menekuk sampai dia berdiri. Nah, yang terakhir itu adalah level paling rendah. Level paling rendah ini biasanya gerakan dengan posisi duduk ya, duduk. Ini adalah level rendahnya. Nah, selanjutnya adalah tentang waktu. Unsur waktu ini berkaitan biasanya tentang panjang pendeknya sebuah tarian ya, ritmenya bagaimana, tempo gerakannya seperti apa. Kita misalnya mengikuti musik ya, musik yang berirama. Nah, gerakan ini harus sesuai dengan musik ini. Jangan sampai misalnya musiknya lagi seperti apa, harusnya gerakan kita juga seperti apa. Ataupun misalnya kita ritmenya harus sama dengan teman-teman yang lain. Ketika kita misalnya gerakannya harus menepuk bahu, nah tapi kita menepuk tangan ya, sedangkan teman-teman yang lain sudah menepuk bahu, ketinggalan ya, maka waktu ini, ritme waktu ini harus diperlukan, harus bagus ya. Yang terakhir itu adalah tenaga. Nah, tenaga dalam gerakan tarian itu terdiri atas tenaga dengan kuat ya, membutuhkan tenaga kuat, dan ada tenaga yang lembut ya, atau yang lemah. Nah, kedua ini digunakan untuk mengawali ataupun mengendalikan dan menghentikan gerakan, untuk membedakan adanya gerak yang bervariasi. Misalnya seperti kita melompat, maka kita membutuhkan tenaga yang kuat. Ataupun misalnya kita menarinya duduk saja, maka kita tidak perlu menggunakan tenaga yang kuat. Kita gunakan tenaga yang lembut saja, atau yang lemah saja. Nah, ini adalah beberapa unsur gerak tari yang tidak bisa kita lepaskan dari tari modern ataupun tari tradisional itu sendiri.
Yang berikutnya adalah mengeksplorasi gerak tari. Nah, berarti kita melakukan penjelajahan ataupun pencarian. Gimana cara kita menyusun suatu acara tari yang baik dan yang bagus nantinya. Nah, gerak dari hasil eksplorasi ini disusun dengan baik sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan, ya. Misalnya kita menentukan temanya tentang apa, ya. Lalu bentuk tariannya yang sesuai tentang tema ini apa saja, jumlah penarinya harus berapa orang, ya. Lalu langkah-langkahnya seperti apa? Seperti kita misalnya mau masuk ke panggung, ya, naik ke panggung, siapa yang duluan, yang kedua siapa, yang ketiga siapa. Dilanjutkan dengan apa yang harus kita lakukan, apa kita membuat seperti melingkar atau berbaris memanjang, ya, susunannya kita di atas panggung ini atau sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana tarian ini harus kita lakukan, mengeksplor dulu, ya, sebelum melakukan gerak tari ini supaya terlihat lebih menarik, lebih bagus, ya, dan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah pelajaran terakhir. Kegiatannya adalah PPKN, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah disajikannya materi tentang kegiatan kerjasama dalam keberagaman, ya, sehingga kita memahami apa saja yang dapat dilakukan dalam keberagaman dan mengetahui manfaat dari kegiatan kerjasama dalam keberagaman ini. Materi pokoknya tentu saja adalah kegiatan kerjasama dalam keberagaman. Nah, kerjasama dalam keberagaman merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan bersama, ya. Nah, manfaat dari kerjasama ini diantaranya adalah meringankan pekerjaan, yang kedua adalah menghemat pengeluaran, ya. Yang ketiga, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang keempat, membuat hasil pekerjaan lebih sempurna, ya. Yang kelima, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keenam adalah memupuk rasa saling tolong-menolong ataupun gotong royong, ya. Yang terakhir adalah munculnya sikap solidaritas dan kepedulian. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari kerjasama ini. Nah, berikut adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, misalnya saat kerja bakti membersihkan halaman sekolah, ya, maka dibutuhkanlah kerjasama. Kalau yang satu misalnya lagi menyapu, yang satu lagi mengutin sampah, atau yang satu lagi membersihkan apa, ya, dan atau mencabutin rumput, ya, dan yang lain-lain bisa dilakukan. Ini adalah bentuk kerjasama kita. Yang kedua, misalnya kerjasama saat kita sedang piket kelas, ya, sedang piket kelas. Mungkin yang satu sedang menghapus papan tulis, ya, sedang menyapu lantai, membersihkan meja, ataupun juga sedang membersihkan kaca. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir, contoh kerjasamanya adalah saat kita sedang melakukan kerja kelompok, ya, misalnya membuat prakarya, ya, ataupun misalnya membuat sesuatu berdiskusi tentang apa. Nah, itu adalah bentuk suatu kerjasama saat di sekolah. Yang berikutnya adalah kerjasama di lingkungan masyarakat, ya. Nah, salah satunya adalah ronda. Ronda ini adalah kerja pada saat malam hari, ya, kerjasama pada saat malam hari. Tempatnya biasanya Siskamling, ya, sistem keamanan lingkungan, ya, dulunya. Sekarang ronda, ya, ronda, pos ronda biasanya. Nah, ini kegiatan ini diharapkan bisa menjaga keamanan, ya, saat di malam hari. Misalnya kalau ada maling, ada rampok dan lain-lain, maka dibutuhkanlah Siskamling ataupun ronda malam ini. Yang kedua, misalnya adalah membuat bangunan. Di sini contohnya seperti yang di samping adalah membuat pos Siskamlingnya, ya. Yang satu ada membuat pentungan, yang satu membuat papan nama pos rondanya, yang satu sedang membawa papan-papan untuk bangunan, ya. Ataupun contoh lainnya, misalnya saat kerja bakti membersihkan lingkungan jalan, ya, jalan di kompleknya, ya, ataupun sedang kerja bakti
membersihkan halaman ya, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah melakukan posko bencana ya. Misalnya pada suatu daerah di tempat kita ada yang kebanjiran mungkin, atau ada yang kebakaran. Nah, maka dengan adanya pos bencana ini akan membantu teman-teman kita yang mengalami bencana. Kita berbagi, misalnya berbagi makanan, mungkin ada berbagi pakaian dan yang lain-lainnya. Ini adalah bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama tentang tema 1, subtema 2 tadi ya, dengan bahasan yang sudah Bapak sampaikan di awal. Nah, sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.